Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi dasar-dasar AC pada bagian kedua, di mana sebelumnya kita udah belajar tentang bentuk gelombang, tentang fasor, dan tentang hubungan tegangan dan arus pada komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, sekarang kita akan membahas tentang impedansi kompleks. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari hubungan tegangan dan arus pada komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Kalau kita lihat lagi bahwa hubungan antara tegangan dan arus pada komponen resistor adalah V sama dengan R kali I. Kemudian hubungan tegangan dan arus pada komponen induktor adalah V sama dengan J omega L I. Kemudian hubungan antara tegangan dan arus pada kapasitor adalah V sama dengan I dibagi J omega L. V sama dengan I dibagi J omega C. Sehingga kalau kita bikin perbandingan antara tegangan dan arus pada tiga persamaan ini, maka perbandingan tegangan dan arus pada resistor adalah sama dengan R. Perbandingan tegangan dan arus pada induktor adalah J omega L, dan perbandingan tegangan dan arus pada kapasitor adalah 1/J omega C. Jadi yang dikatakan impedansi kompleks adalah nilai dari perbandingan tegangan dan arus, di mana satuannya ohm. Jadi misalkan impedansi kompleks dari induktor adalah J omega L. Kemudian ada istilah dari admitansi kompleks. Sebetulnya admitansi kompleks adalah kebalikan dari impedansi kompleks. Jadi jika kita mempunyai nilai impedansi kompleks Z, maka admitansi kompleksnya adalah 1/Z. Di tabel ini misalkan impedansi kompleks dari induktor kita tahu adalah Z sama dengan J omega L, maka admitansi kompleks dari induktor adalah Y sama dengan 1/J omega L. Pada slide ini dijelaskan bahwa jika impedansi terhubung seri, maka pada saat kita ingin mencari impedansi ekivalennya sama pada saat sumber DC, yaitu Z ekivalen sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Zn, di mana rumus ini diperoleh dengan menggunakan hukum KVL, bahwa jumlah tegangan dalam lintasan tertutup sama dengan 0. Sedangkan jika impedansi terhubung paralel seperti pada gambar, maka jika kita ingin mencari nilai ekivalennya, misalkan ada impedansi 1, impedansi 2, sampai impedansi N terhubung paralel, maka nilai ekivalen dari semua impedansi yang terhubung paralel adalah 1/Z ekivalen sama dengan 1/Z1 tambah 1/Z2 tambah 1/Zn. Jadi sama dengan pada saat sumber DC. Pada slide berikut, di sini ditunjukkan bagaimana cara mencari nilai impedansi yang terhubung segitiga jika kita ingin mengubah hubungannya menjadi hubung Y, atau sebaliknya jika sebuah impedansi terhubung Y kemudian kita menginginkan impedansi dirubah menjadi hubungan delta atau segitiga, maka kita gunakan rumus
Y delta conversion atau delta Y conversion, tergantung kita merubah hubungan impedansi Y ke delta, maka kita gunakan rumus Y delta conversion. Misalkan kalau kita sebelumnya rangkaiannya terhubung Y, yaitu Z1, Z2, dan Z3 yang terhubung Y, kita ingin mengubah menjadi hubungan segitiga menjadi ZA, ZB, dan ZC, maka nilai ZA-nya menjadi Z1 dikalikan Z2 ditambah Z1 dikalikan Z3 ditambah Z3 dikalikan Z1 dibagi Z1. Sedangkan ZB-nya untuk pembilangnya sama, hanya penyebutnya menjadi Z2. Kemudian untuk ZC, pembilangnya sama, penyebutnya dibagi menjadi Z3. Jadi secara sederhana, pertama kita kalikan Z1 kalikan Z2, Z2 kalikan Z3, Z3 kalikan Z1. Sedangkan penyebutnya pada saat kita menjadi ZA, maka kita melihat yang berhadapan dengan ZA adalah Z1, maka kita bagi dengan Z1. Jika kita ingin mencari nilai ZB yang berhadapan dengan ZB adalah Z2, maka kita bagi dengan Z2. Demikian juga dengan ZC. Untuk sebaliknya, jika kita ingin mengubah dari bentuk delta menjadi Y, maka nilai Z1, Z2, dan Z3-nya seperti di rumus di bawah ini, yaitu pada rumus delta Y conversion. Di sini menjadi kebalikan, jadi penyebutnya sama, ZA tambah ZB tambah ZC, sedangkan untuk pembilangnya, misalkan pada saat kita ingin mencari Z1, maka yang dikalikan adalah impedansi yang ada di antara Z1, yaitu ZB dan ZC. Pada saat kita ingin mencari Z2, yang menjadi pembilang adalah yang impedansi yang ada di antara Z2, yaitu ZA dikalikan ZC. Untuk Z3, maka yang menjadi pembilang adalah ZA dikalikan ZB. Oke, kita coba lihat di contoh soal. Di sini ada rangkaian di mana ada sumber AC sebesar 10 cos 4T yang terhubung antara resistor 5 ohm dan kapasitor 0,1 farad. Di sini kita ingin mencari berapa tegangan dan arus seperti ini, tegangan pada kapasitor dan arus yang mengalir pada rangkaian itu. Yang pertama, maka kita rubah seperti pertemuan sebelumnya bahwa sumber AC 10 cos 4T, kita tahu omeganya 4 karena ini rumus umumnya adalah Vm cos omega T. Jadi omeganya 4, kemudian kita rubah dalam bentuk fasor, magnitudenya 10. Kemudian karena ini fasenya 0, maka magnitudenya magnitudenya 10, sedangkan fasenya kita tulis 0. Kemudian kita cari impedansi dari resistor dan kapasitor. Seperti slide sebelumnya, untuk impedansi kompleks pada R, resistor adalah R, yaitu 5. Kemudian impedansi dari kapasitor adalah 1 per J omega C. Kita masukkan omeganya 4, kemudian C-nya 0,1. Kita selesaikan, maka nilainya impedansi totalnya karena terhubung seri, maka Z1 tambah Z2 menjadi 5 min J 2,5. Setelah itu baru kita menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali Z, atau I sama dengan V dibagi Z, karena kita ingin mengetahui berapa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Maka kita bagi, V-nya adalah 10 dengan fase 0, kemudian Z-nya adalah 5 min J 2,5.
Kemudian ini kita sama-sama di bagian pembilang dikalikan 5 plus C 2,5, di bagian bawah penyebutnya juga dikalikan dengan 5 plus C 2,5, sehingga di bagian penyebut menjadi 5 kuadrat plus 2,5 kuadrat. Baru setelah itu kita jumlah, kemudian kita bagi, hasilnya adalah 1,6 plus J 0,8. Setelah itu baru kita rubah menjadi dalam bentuk polar, menjadi 1,789 dengan sudut 26,57. Kemudian yang kedua, pada saat kita ingin mencari tegangan pada kapasitor, maka kita menggunakan rumus V sama dengan I kalikan ZC, atau I dibagi J omega C. Harusnya sudah kita hitung, itu ketemu 1,789 dengan sudut 26,57. Kemudian J omega C kita masukkan, omeganya 4, C-nya 0,7. Kemudian ini kalau kita rubah dalam bentuk polar menjadi 0,4 dengan sudut 90. Maka bagian magnitudnya kita bagi. Jadi 1,789 dibagi 0,4 menjadi 4,47. Kemudian sudutnya dikurangi karena pembagian, yaitu 26,57 dikurangi 90 menjadi minus 68,43. Kemudian kita kembalikan lagi dalam bentuk fungsi waktu, karena pada saat kita ngerjakan kita rubah dalam bentuk fungsi frekuensi. Pertama, untuk arus kita dapat hasil perhitungan 1,789 dengan sudut 26,57. Maka kita rubah dalam bentuk fungsi waktu menjadi 1,789 cos 4T plus 26,57. Jadi bagian cos 4T itu tetap sama dengan fungsi dari sumber tegangan. Yang berubah adalah magnitudnya menjadi 1,789, kemudian karena ini ada fasenya maka kita tambahkan fasenya. Demikian juga untuk tegangan pada kapasitor, juga yang berubah adalah hanya pada bagian magnitud menjadi 4,47 sesuai dari hasil perhitungan, dan dari fasenya yaitu minus 63,43 seperti yang tertulis. Kita tahu bahwa pada kapasitor tegangan arus tertinggal terhadap tegangan. Selanjutnya kita belajar tentang harga rata-rata dan harga efektif. Definisi dari harga rata-rata, ingat bahwa harga rata-rata dari fungsi periodik. Kalau tidak periodik itu kita tidak bisa mencari fungsi rata-rata. Definisinya, harga rata-rata dari fungsi periodik adalah integral dari fungsi waktu atas keseluruhan periode dibagi dengan selang waktu periodenya. Itu secara kalimat. Tapi kalau dengan rumus jauh lebih simple, yaitu YAV. AV itu adalah average, rata-rata adalah seperti T itu periode, integral dari 0 sampai T, YT dt. Sedangkan harga efektif atau root mean square itu mirip dengan rumus harga rata-rata, yaitu fungsinya dikuadratkan, yaitu menjadi Y kuadrat T, kemudian diakarkan. Sehingga YRMS sama dengan akar dari seperti integral dari 0 sampai T, Y kuadrat T dikalikan dt.
Sini kita coba contoh yang pertama, yaitu tentukan harga rata-rata dan efektif dari fungsi A sin omega T. Maka pertama kita cari harga rata-ratanya. Kita tahu dah rumusnya adalah seperti integral YT dt, maka YT-nya kita ganti dengan A sin omega T. Kemudian periodenya kita lihat, ini untuk satu periode adalah dari 0 sampai 2pi, maka kita isi T-nya adalah 2pi. Baru kita selesaikan, kita integralkan. A sin omega T kalau kita integralkan adalah menjadi minus cos omega T. Setelah itu baru kita masukkan batas atasnya 2pi menjadi min cos 2pi. Kemudian batas bawahnya 0 menjadi min cos 0. Min cos 2pi adalah min 1, kemudian min menjadi plus, cos 0 adalah 1, sehingga minus 1 tambah 1 adalah 0. Sehingga harga rata-rata dari fungsi A sin omega T adalah 0. Sedangkan untuk harga efektifnya, maka kita integralkan dari fungsi Y kuadrat T, yaitu fungsi A sin omega T kuadrat, seperti yang dapat dilihat pada slide. Setelah itu baru kita integralkan sehingga hasil akhirnya adalah A per akar 2. Untuk contoh yang kedua, ini ada fungsi sama, A sin omega T, tetapi di sini yang berbeda adalah bentuk dan periodenya. Maka di sini perhitungannya sama persis, kecuali T-nya yang sebelum soal 1 adalah 2pi, ini soal nomor 2 adalah T-nya adalah pi. Sehingga pada contoh ini harga rata-ratanya tidak 0 karena rumusnya sama ya. Min cos ini yang sebelumnya 2pi menjadi min cos pi min cos 0. Maka min cos pi adalah 1, kemudian min adalah plus, cos 0 adalah 1. Sehingga 1 tambah 1 jadi 2, sehingga hasilnya 2A per pi. Sedangkan untuk harga efektif, ya, caranya sama, yang berbeda hanya periodenya, sehingga hasil akhirnya adalah A per akar 2. Untuk contoh yang ketiga, di sini fungsinya adalah YT sama dengan 2T. Kalau kita lihat pada gambar ini, maka periodenya adalah dari 0 sampai 2. Maka T-nya kita ganti 2. Jadi seperti integral YT dt dari 0 sampai T, maka karena periodenya 2, maka menjadi 1 per 2 integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2, YT-nya adalah 2T, rumusnya dikalikan dt. Baru kita integralkan. Integral dari 25T adalah setengah 25T kuadrat. Baru nanti T-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 0, maka nilainya adalah 25. Sedangkan untuk harga efektifnya dengan cara yang sama akan diperoleh nilai 50 per akar 3. Oke, terakhir di sini ada tugas. Tugas yang nomor 1 adalah hitunglah besar tegangan pada induktor 5 Henry, yaitu V0. Tugas nomor 2 adalah kita ingin mencari impedansi ekuivalen dari hubungan seri paralel dari impedansi resistor, induktor, dan kapasitor, di mana omeganya adalah 10 radian per second. Untuk
Tugas yang ketiga, kita ingin mengetahui berapa besar tegangan pada kapasitor per 20 farad. Tugas nomor 4, kita ingin mencari harga rata-rata dan harga efektif dari fungsi berikut. Oke, demikianlah dasar-dasar sumber AC untuk bagian kedua. Semoga mudah dipahami dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.